Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan David Faisal, Boy Cipta, Azril Nopal, dan Dandi. Di sini kami akan membahas mengenai Kerajaan Majapahit. Pendahuluan. Kerajaan Majapahit terletak di sekitar Sungai Berantas dengan pusatnya di daerah Mojokerto. Majapahit capai puncak kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur dan merupakan kerajaan terbesar di Indonesia. Sebagaimana yang kita pelajari, Kerajaan Singasari runtuh setelah salah satu raja pasalnya, Jayakatwang, mengadakan pemberontakan. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Singasari terakhir, Kertanegara. Raden Wijaya sendiri diberi tanah di hutan tarik dekat Mojokerto, yang kemudian daerah itu dijadikan sebagai tempat berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit juga merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang wilayah kekuasaannya mencapai hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Silsilah Kerajaan 1. Raden Wijaya 1293 sampai 1309 Masehi. 2. Raja Jayanegara 1309 sampai 1328 Masehi. 3. Raja Sri Citarjo 1328 sampai 1350 Masehi. 4. Raja Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi. 5. Raja Ramawardhana 1389 sampai 1429 Masehi. 6. Raja Subito 1429 sampai 1447 Masehi. 7. Raja Kertawijaya 1447 sampai 1451 Masehi. 8. Raja Sawardhana 1451 sampai 1453 Masehi. 9. Raja Purwawisesa 1456 sampai 1466 Masehi. 10. Raja Pandasalas 1466 sampai 1468 Masehi. 11. Raja Kertabumi 1468 sampai 1478 Masehi. 12. Raja Cirindrawardana 1478 sampai 1498 Masehi. 13. Raja Patih Udara 1498 sampai 1518 Masehi. Masa Kejayaan. Masa pendiri kerajaan 1293 sampai 1309 Masehi oleh Raden Wijaya Kertajasa Jayawardana Dyah Sangramawijaya setelah penaklukan Jayakatwang dan tentara Mongol. 2. Masa pertumbuhan 1309 sampai 1350 Masehi. Masa ketika Majapahit diperintah oleh Jayanegara Sri Maharaja sama Wiralandagopala Sri Sundaravadya Dewa Adiswara dan dilanjutkan oleh Tribuwana Wijaya Tunggadewi Dyah Gitarja. Tonggak penting masa pertumbuhan ini adalah ketika Gajah Mada diangkat sebagai Majapahit dengan pengucapan Sumpah Palapa. 3. Masa keemasan 1350 sampai 1389 Masehi. Majapahit diperintahkan oleh Hayam Wuruk mencapai puncak kejayaan dengan keberhasilan jejaring luas dalam perdagangan dan politik mempersatukan Nusantara. Peninggalan Kerajaan Majapahit. 1. Prasasti. Prasasti hasil peninggalan Kerajaan Majapahit umumnya ditulis rapi. Prasasti peninggalan Majapahit, misalnya Prasasti Butak 1294 Masehi, Prasasti Sukamarta 1296 Masehi, Prasasti Betawi 1447 Masehi, Prasasti Canggu 1358 Masehi, Prasasti Karangbogem 1387 Masehi, dan lain-lain. 2. Kitab Sastra. 1. Zaman Majapahit awal.
Kitab sastra yang muncul pada zaman Majapahit awal diantaranya Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, Kitab Arjuna Wimaha karangan Empu Tantular, dan lain-lain. 2. Majapahit Akhir. Hasil karya sastra Majapahit akhir ditulis dalam bentuk tembang, kidung, dan ada pula yang berbentuk gancara prosa. Contoh kitab sastra yang muncul pada Majapahit akhir adalah Kitab Pararaton, Kitab Sudayana, Kitab Sorondaka, Kitab Ranggawale, Kitab Panjiwijakarama, Kitab Usana Jawa, Tantu Panggelaran, dan Kitab Calon Arang. 3. Candi. Candi hasil peninggalan Majapahit sangat banyak dan hampir tersebar merata di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Candi-candi peninggalan Majapahit diantaranya Candi Sukuh, Candi Cetho, Candi Pari, Candi Jabung, Gapura Waringin Lawang, Gapura Bajang, Ratu Candi, Brahu, Candi Tikus, Candi Surawarna, dan Candi Waringin Bajang. Sebab runtuhnya. 1. Kematian Hayam Wuruk. Bacaan Majapahit dimulai setelah mengangkatnya Raja Hayam Wuruk pada 1389 dan Majapahit Gajah Mada pada 1394 Masehi. Selepas pemerintahan Raja keempat Majapahit tersebut, situasi kerajaan menjadi semakin tak terkendali akibat perebutan tahta kerajaan dan pergolakan politik. Tahta kemudian diwariskan pada Wirakrama-Wardhana yang tak lain adalah menantunya sendiri. Di masa pimpinan Wirakrama-Wardhana cetuslah Perang Regreg atau Perang Paregreg yang menjadi cikal bakal kemudian Majapahit. 2. Tercetuslah Perang Paregreg. Pengangkatan Wirakrama-Wardhana pada 1389 untuk menggantikan Hayam Wuruk ditentang anaknya Hayam Wuruk, Re Wirabumi, penguasa kerajaan Timur Majapahit. Wirabumi lantas menuntur singgasana Majapahit dan Wirakrama-Wardhana. Lalu pada sekitar 1404 sampai 1405 Masehi pecahlah perang saudara yang dikenal Perang Paregreg yang menewaskan Wirabumi. Kekalahan Wirabumi membuat kerajaan Timur bersatu dengan Barat. Akan tetapi kejayaan Majapahit tetap merosot lantaran melemahnya kendali Majapahit dan lepasnya daerah taklukan di luar Jawa. 3. Konflik internal kerajaan Majapahit. Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit berikutnya adalah intrik politik dan konflik internal yang ada di dalam kerajaan Majapahit. Meski perang saudara telah usai, konflik internal kerajaan terus berlangsung sehingga menimbulkan perpecahan. Satunya adalah tangan dan perebutan kekuasaan yang menyebabkan kerajaan Majapahit semakin mengalami kemunduran. 4. Pengaruh dinasti Ming. Munculnya kekuatan baru dari timur, yakni ekspansi Tiongkok di bawah dinasti Ming, turut melemahkan kerajaan Majapahit. Saat itu perdagangan rempah-rempah yang pesat di daerah kekuasaan Majapahit tidak diimbangi dengan kekuatan pengaruh kerajaan Majapahit. Hal ini mendorong dinasti Ming semakin memperkuat hubungan dagang dan politik dengan orang-orang di pelabuhan Nusantara. 5. Bangkitnya Malaka. Malaka itu menjadi jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke India dan wilayah lainnya. Namun sering hubungannya yang dekat dengan dinasti Ming. Pelayaran Selat Malaka sulit disentuh Majapahit. 6. Kemunculan Kerajaan Demak. Munculnya Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah turut melemahkan pertahanan Majapahit. Raden Patah merupakan putra dari raja terakhir Majapahit, Brawijaya, dengan selir Muslim Tiongkok yang memilih mendirikan kerajaan bercorak Islam. Kekuatan perekonomian kala itu dibuktikan dengan berkuasanya kerajaan Demak di 2 pelabuhan besar. Direbutnya bandar dagang yang dimiliki Majapahit itu mengakibatkan perekonomian Majapahit semakin melemah, hingga akhirnya pada 1517 Masehi di bawah pimpinan Pati Unus, Demak menyerang Majapahit dan mengalahkan kerajaan tersebut sekaligus menetapkan diri sebagai kekuatan
baru di tanah Jawa. 7. Penyebaran agama Islam menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Agama Islam mulai masuk ke dalam lingkungan kerajaan Majapahit yang berdasarkan Hindu. Berisi Majapahit yang telah keropos akibat pertentangan internal kerajaan. Pengaruh Islam semakin lebih mudah masuk ke Majapahit dan masyarakat Jawa. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Kesimpulan, Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan pada tahun 1293 sampai 1500 Masehi oleh Raden Wijaya, sekaligus raja pertama di kerajaan tersebut. Kerajaan ini mencapai puncak kerajaannya pada masa kekuasaan Hayam Wuruk pada 1350 sampai 1389 Masehi. Keberhasilan jejaring luas dalam perdagangan dan politik mempersatukan Nusantara. Beberapa faktor runtuhnya kerajaan Majapahit, salah satunya adalah kematian Hayam Wuruk. Peninggalan sejarah Majapahit yang cukup terkenal adalah Kitab Negara Kertagama karangan Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular.